Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Rusman Arif dari Forum News Network. Mission Impossible itu, saya kira jawaban yang tepat ketika saya banyak ditanya oleh sejumlah sahabat, apakah mungkin, Anies Baswedan itu berpasangan dengan Ahok, sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada serentak tahun 2024 ini, begitu ya. Tentu saja kalau, mereka berpasangan salah satunya itu menjadi, wakil gubernur dan yang jadi wakil gubernurnya itu adalah Ahok begitu ya, karena nggak mungkin kalau Anies yang jadi calon wakil gubernurnya. Tetapi apakah itu bisa, jawabannya bisa, tapi itu sangat sulit untuk dilakukan ya, banyak faktor yang menyebabkan itu. Nah, mengapa kemudian, disebut-sebut, atau orang pun dia banyak berspekulasi bahwa Anies akan berpasangan dengan Ahok, ya saya kira ini mungkin dipicu dari pernyataan dari Anies sendiri yang dia menyatakan bahwa sekarang ini dia sering berkomunikasi dengan Ahok dan mereka sering saling, WhatsApp gitu ya. Nah ini kemudian banyak menduga, apa dengan begitu ini ada penjajakan untuk, berpasangan keduanya. Itu yang spekulasi yang muncul dan memang, sekarang ini kan, bahwa kedugaan bahwa Anies itu akan diusung oleh PDIP untuk maju pada pilkada, DKI Jakarta ini, makin santer gitu menyusul pernyataan dari, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, yang ketika ditanya oleh wartawan apakah, mungkin, mereka akan memasang Anies Baswedan, dipasangkan dengan kadernya pada pilkada serentak nanti. Dan sama seperti Anies tadi, Puan Maharani juga mengaku bahwa komunikasi dengan Anies itu berjalan, dengan baik sekarang walaupun dilakukan secara informal gitu ya. Dan ini yang saya kira kemudian membuat, banyak sekali publik yang menduga-duga bahwa kemungkinan Anies itu akan diusung oleh, PDIP ketika Puan ditanya, "Bagaimana peluangnya? Apakah, bisa, sampai 50%?" Dia menyatakan, itu bisa di atas banget malahan begitu ya bahasanya, di atas banget itu lebih dari 50%. Kalau lebih dari 50% kan peluang untuk jadinya ini sangat besar dan memang itu diakui oleh sejumlah, politisi, PDIP yang lain, intensi, mereka untuk mengusung Anies itu sangat besar karena memang ada usulan dari, kader di, level bawah terutama di kalangan, tentu saja kader di Jakarta yang merasakan kinerja Anies Baswedan itu untuk mengusung kembali Anies, menjadi calon gubernur. Bahkan, sekarang ini kan seperti diakui oleh Eriko Sotarduga, dari 5 nama yang sekarang sedang dielus-elus oleh, PDIP untuk menjadi calon gubernur di Jakarta itu, 4 nama itu dari kader dan satu nama di antara itu adalah Anies Baswedan. Nah ini kan spesial ya, ada nama Ahok jelas di situ, kemudian ada, Tri Risma hari ini, ada, Jarot dan juga ada Andika Perkasa. Ini Andika Perkasa mantan Panglima TNI yang sekarang ini juga sudah menjadi kader, PDIP. Nah, dari nama itu peluang yang sangat mungkin kalau dipasangkan untuk, Ahok itu dari availability-nya itu sebenarnya adalah Andika Perkasa, mantan Panglima TNI itu. Tetapi kata Eriko Sutarduga itu, nama Tri Risma hari ini dan nama, eee, Andika Perkasa itu juga, menjadi, calon yang disiapkan untuk pilkada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi Risma untuk di Jawa Timur yang memang ini basis dia di Jawa Timur dan kemudian, Andika di Jawa Tengah. Nah, saya kemarin juga menduga-duga kalau Andika misalnya dipasangkan dengan Anies menjadi, calon wakil gubernur di Jakarta, apa nggak ketinggian pangkatnya, karena dia bagaimanapun dia jenderal penuh dan mantan Panglima TNI. Walaupun sesungguhnya, kalau kita melihat, dalam jangka panjang sebenarnya nggak jadi persoalan karena ini kan jelas, ini mesti jujur saja diakui bahwa kalau mereka ini nanti terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur ini kan bisa jadi batu lompatan buat mereka untuk maju, pada pilpres. Karena, ramenya kenapa isu, pencalonan Anies kembali menjadi gubernur Jakarta itu, sekarang ini paling banyak mendapat sorotan ya karena, peluangnya untuk maju lagi pada Pilpres 2024 itu sangat sangat besar kalau dia bisa terpilih kembali menjadi gubernur Jakarta. Nah, pertanyaannya gitu, apakah, benar seperti dikatakan oleh Eriko Sotarduga ya, dia menyatakan bahwa ya, ini,
yang tidak mungkin diwujudkan itu karena terbentur pada undang-undang itu, dan benar seperti dikatakan oleh Komisioner KPU DKI Jakarta Dodi Wijaya, memang ada aturan dalam Undang-Undang Pemilu itu yang tidak membolehkan seorang gubernur itu kemudian maju kembali menjadi calon wakil gubernur. Ini mungkin untuk ini semacam akal-akalan kan, kalau yang 2 periode kan jelas boleh. Itu aturannya semacam itu. Tapi kan ada yang ingin tetap berkuasa, misalnya dengan mengakalinya dia kembali menjadi wakil gubernur dan setelah itu dia ngincar posisi gubernur lagi. Ini belum pernah terjadi, tapi itu pernah terjadi dalam level wali kota. Jadi saya menduga tadinya, ini tentu saja boleh saja karena, dalam kasus, ini pada tahun 2010 ya, pilkada di, eee, Surabaya ya, pada waktu itu wali kota, Surabaya Bambang DH itu yang sudah di 2 periode, menjadi wali kota Surabaya itu maju kembali, ada pilkada dan menjadi calon wakil wali kota. Dan pada waktu itu yang menjadi wali kotanya adalah Tri Risma hari ini. Tapi pada waktu itu sebenarnya skenarionya adalah hanya sebentar saja, Bambang Dwi itu menjadi wakil dan kemudian Tri Risma di tengah jalan digantikan. Tapi ternyata kemudian, malah Bambang DH yang mundur dari jabatannya sebagai wali kota dan, karir Tri Risma terus, beranjak, naik terus dan dia kemudian menjadi, menteri malahan gitu ya. Tapi ternyata ini nggak bisa. Tetapi seperti dikatakan Eriko mungkin saja itu bisa dilakukan, ya caranya apa? Ya menggugat peraturan, KPU itu, ke Mahkamah Konstitusi ya. Ini kan cara yang paling mungkin, kalau nggak ke Mahkamah Konstitusi ya ke Mahkamah Agung. Itu kan mengacu pada, kasusnya Gibran dan juga Kaisang. Ya, karena, Gibran itu berhasil maju menjadi, calon wakil presiden itu setelah menggugat batas usia 40, tahun ke Mahkamah Konstitusi, sementara Gibran sebenarnya gitu juga berpeluang untuk maju, pada Pilgub kali ini karena, Mahkamah, Agung juga meminta KPU mengubah peraturan KPU-nya yang, mensyaratkan bahwa untuk maju menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur itu berusia 30, tahun. Tetapi kendati, KPU sudah mengubah aturannya yakni tidak lagi saat pendaftaran berumur 30 tahun, tetapi pada saat pelantikan, nanti pada tanggal 1 Januari itu umur 30 tahun, tanda-tandanya ini Kaisang kelihatannya tidak akan maju ya pada pilkada karena, dia lebih memilih untuk menemani istrinya yang sekarang sedang hamil untuk sekolah, lanjutan lagi di Amerika. Jadi, apakah memang tadinya aturan ini dibuat untuk Kaisang, tapi ketika kemudian dia menyadari bahwa dia berat peluangnya untuk memenangkan, pilkada kalau, semula dia mengincar di Jakarta gitu, dan kemudian belakangan dia juga, kemungkinan mengincar di Jawa Tengah, tapi kan kita tahu tiketnya dari PSI itu sudah diberikan kepada Komjen Polisi Ahmad Lutfi. Jadi apa, ini Kaisang mungkin tidak akan maju pilkada. Nah, jadi kalau dalam kasus ini misalnya kemudian ada timnya Ahok atau timnya Anies gitu yang kemudian mengajukan gugatan, ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah aturan itu kan ya sangat mungkin karena sudah ada presidennya. Cuma ini kan perlu dicatat bahwa, Anies maupun Ahok itu dia bukan anaknya Pak Jokowi. Itu yang jadi masalah. Itu yang diingatkan oleh, pemilik lembaga survei Carta Politika, Yunanto Wijaya, yang dikenal juga sebagai sahabat dekat dari Ahok. Dia menyatakan, ya ini mereka kan harus sadar bahwa mereka itu bukan anaknya Pak Jokowi. Kalau anaknya Pak Jokowi ya mungkin aturan itu bisa langsung diubah. Karena itulah, saya menyebutnya juga ini mission impossible. Jadi secara aturan, memang tidak dibolehkan, tetapi dalam praktek politik yang ada di Indonesia ini selama eranya Jokowi itu semua aturan itu bisa diubah, kalau aturannya itu, menghalangi keinginan mereka itu aturan yang diubah, kalau tidak ada aturannya, ya aturannya harus dibuat. Tapi itu kan privilege dari anak Jokowi, bukan orang yang lain. Apalagi kalau orang seperti Anies, ini kan dia ini musuh bebuyutannya, Jokowi, jadi nggak mungkin kalau misalnya ini diajukan untuk kepentingan dia dan kemudian Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung itu, mengabulkan permohonan itu. Jadi, saya kira memang kalau toh sekarang ini, ada wacana semacam itu, ya itu hanya akan berhenti sebagai sebuah wacana. Katakanlah misalnya begini, katakanlah misalnya itu,
mereka menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan, memenangkan gugatan itu. Jadi diizinkan, Anies berpasangan dengan Ahok. Tapi saya kira dari spektrum, para pemilihnya ini yang saya kira untuk sulit disatukan ya, karena kita tentu masih ingat bagaimana, pilkada tahun 2017 ketika Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno dan kemudian Ahok berpasangan, dengan, Jarot itu kan kemudian menimbulkan polarisasi yang luar biasa besar. Jadi, kemudian Anies sendiri terkena dampaknya dan selalu dia, sampai ke mana pun juga selalu di-stigma bahwa dia mempolitisasi agama gitu ya. Dan kalau sekarang kemudian bersatu, ya pendukungnya Anies pasti tidak mau, sebaliknya juga pendukungnya Ahok, juga pasti tidak akan mau memilih, Anies. Walaupun kalau kita pegang, yang jadi acuannya bahwa pemilih Ahok itu adalah PSI, ternyata, pemilih PSI itu berdasarkan hasil survei kan belum lama ini indikator politik menyebutkan bahwa, yang akan memilih Anies pada, pilkada nanti itu dari pemilih PSI itu sangat besar. Kalah sih dibandingkan dengan Ahok. Ahok dipilih 41,8%, tapi kalau Anies 39%, selisih berapa poin saja. Jadi peluang Anies cukup besar, tapi peluang untuk Ahok itu berpasangan dengan Anies, saya kira itu pendukung Anies yang, rata-rata ini yang terutama bukan rata-rata maksud saya, terutama mereka yang basisnya Islam dan sangat kanan, rasanya nggak mungkin bisa menerima, Ahok itu. Jadi kalau toh PDIP ingin memasangkan Anies dengan Ahok itu saya kira hanya wacana wacana saja, tapi untuk implementasikan sangat sangat berat tadi. Pertama ada aturan, KPU yang tidak memungkinkan itu. Kedua, kalau mereka berhasil menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tapi konstituennya itu, eee eee, berat, untuk disatukan. Artinya kalau PDIP itu tetap ingin mengusung Anies Baswedan, katakanlah berpasangan dengan PKB begitu, dia mesti menyiapkan, calon di luar Ahok. Kendati Ahok sendiri menyatakan siap kalau dia misalnya diminta oleh warga Jakarta untuk menyelesaikan, pekerjaan-pekerjaan dulu yang dia menjadi gubernur yang belum selesai, Ahok menyatakan siap, tetapi kan kata dia semua itu terpulang kembali kepada, partai politik karena memang di PDIP ini, kewenangan untuk mencalonkan itu sepenuhnya ada di tangan, ketua umum gitu. Jadi ya kalau toh sekarang ini ada wacana-wacana semacam itu, saya menyebutnya itu Mission Impossible begitu ya. Jadi kalau begitu Anies akan berpasangan dengan siapa? Nah ini yang saya kira menjadi, sekarang ini menjadi, tanda tanya besar karena yang sekarang sudah, dinyatakan, mengusung Anies Baswedan secara resmi itu kan baru PKS ya, dan itu pun PKS tapi punya syarat harus berpasangan dengan Sohibul Iman, mantan presiden PKS. Tapi masalahnya kan kursi PKS walaupun dia, merupakan pemenang pemilu di Jakarta, suaranya tidak cukup juga kalau hanya mengusung sendirian. PKB yang juga mengusung Anies, tampaknya nggak cukup berkenan kalau Anies berpasangan dengan, eee Sohibul Iman begitu ya. Sementara, Nasdem yang tadinya menyatakan bahwa, mereka mengusung Anies tanpa reserve dan bahkan melarang Anies untuk memasangkan calonnya sebagai calon wakil gubernur, artinya kader Nasdem tidak boleh jadi wakil gubernurnya Anies. Belakangan kan diguncang, isu internal, keretakan internal setelah bendahara umum dari Nasdem, Ahmad Saroni mengisyaratkan bahwa kemungkinan Nasdem itu akan menarik dukungannya, kepada Anies Baswedan. Jadi kendati sudah direkomendasikan, tapi kata dia belum tentu didaftarkan. Ini, saya kira situasinya semacam ini memang, kalau tadinya saya sudah menyebut, Anies itu satu-satu yang sudah dipastikan akan maju, kelihatannya ini menjadi lebih dinamis lagi. Hitung-hitungannya ternyata tidak semudah itu berkaitan dengan siapa yang menjadi calon wakil gubernurnya. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.